Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levianindi Fauzi Agustina dari kelas Biologi A semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai virus. Virus merupakan mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki kelengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ketika tidak berada di dalam sel atau tidak dalam proses menginfeksi sel, virus berada dalam bentuk partikel independen yang disebut dengan virion. Nah, virion ini terdiri atas 2 atau 3 bagian. Yang pertama adalah materi genetik, yaitu molekul panjang asam nukleat yang berupa DNA atau RNA, yang menjadi struktur protein yang digunakan virus. Nah, yang kedua, terdapat mantel protein yang disebut sebagai kapsid, berfungsi mengelilingi dan melindungi materi genetik. Nah, pada sebagian virus terdapat selubung atau amplop luar yang terbuat dari lipid. Pada umumnya, struktur tubuh yang dimiliki oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Struktur tubuh virus ini terdiri atas 3 bagian utama, yakni kepala, isi tubuh atau virion, dan ekor. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa virus merupakan patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Nah, terdapat 2 tahapan mekanisme replikasi virus. Yang pertama ada siklus litik dan yang kedua ada siklus lisogenik. Siklus litik dimulai pada tahap pelekatan virus terhadap sel inang atau yang disebut dengan absorpsi, kemudian tahap penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis yang ditandai dengan rusaknya sel inang. Nah, sedangkan lisogenik ditandai dengan integrasi antara sel virus dengan sel inang tanpa disertai lisisnya sel inang. Infeksi virus pada sel inang dapat menimbulkan penyakit infeksius. Virus yang menginfeksi manusia menyebar dengan berbagai cara. Beberapa virus berpindah melalui kontak langsung antara individu yang terinfeksi dengan individu lainnya. Misalnya herpes simplex yang menular melalui sentuhan fisik. Penularan virus melalui kontak langsung juga dapat terjadi melalui hubungan seks. Misalnya HIV. Virus yang menginfeksi saluran pencernaan seperti norovirus dan rotavirus ditularkan melalui transmisi fekal oral yang melibatkan tangan, makanan, dan minuman yang terkontaminasi. Virus-virus yang menyerang sistem pernapasan seperti virus influenza, virus parainfluenza, dan virus corona dapat menyebar melalui percikan dari saluran pernapasan saat seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Apabila partikel virus dalam percikan tersebut berhasil menyentuh membran mukosa yang ada di hidung, mulut, dan beberapa organ lain, mereka dapat masuk dalam tubuh individu tersebut. Setelah virus berhasil masuk ke dalam tubuh sel inang, virus tersebut mulai melakukan replikasi yang dimulai dengan tahap penempelan atau yang disebut dengan tahap adsorpsi. Nah, begitu virusnya sudah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong tubuhnya ke dalam sel tubuh kita. Setelah virus menempel pada tubuh sel inang, dia akan mengeluarkan materi genetik. Kemudian materi genetik tersebut akan mengambil alih inti sel dan memanipulasi sistem imun agar tidak menyerang virusnya, sekaligus akan memproduksi virus-virus corona baru.
Nah, kemudian virus-virus baru tersebut akan mulai melakukan replikasi yang sama pada inti sel lainnya, sehingga dalam hitungan hari, jutaan virus dapat bereproduksi di tubuh kita. Nah, setelah virusnya memenuhi paru-paru kita, sistem imun akan merespon kemudian bekerja untuk melindungi daya tahan tubuh kita. Namun, virus corona dapat memanipulasi sistem imun kita untuk menyerang virus-virus tersebut, termasuk sel sehat di dalam tubuh kita, sehingga sistem imun membabi buta untuk melakukan perlawanan terhadap semuanya. Namun, hal ini tidak akan berlangsung lama. Jika sistem imun kita kuat, kita dapat terhindar dari infeksi yang dihasilkan dari virus corona tersebut. Namun, ada kalanya tubuh kita lemah, kemudian mengakibatkan radang paru-paru. Akibatnya, bakteri-bakteri yang dihasilkan dari radang paru-paru ini akan menyebar melalui sel darah, kemudian menyerang seluruh tubuh kita, sehingga akan kesulitan bernafas. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika melalui terapi gen. Gen jahat atau penyebab infeksi yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik atau penyembuh. Karena biasanya memanipulasi mekanisme sel induknya untuk bereproduksi, virus sangat sulit untuk dibunuh. Metode pengobatan sejauh ini yang dianggap paling efektif adalah vaksinasi. Untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap proses infeksi dan obat-obatan yang mengatasi gejala akibat infeksi virus tersebut.